العباد وأنتم مرامي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام. أنا عبدكم يا أهيل الوفاء، وفي قربكم مرهمي وشفاء، فلا تسقموني بطول الجفاء، ومنوا بوصل ولا في المنام. أموت وأحيا على حبكم، وذلي لديكم وعزي بكم، وراحت روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله ووطن، ومن حبهم في الحشا قرقطان، وخمر مني جميع العظام. إذا مر بالقلب ذكر الحبيب، ووادي العقيق وذاك الكثير، يميل كمائل القديم الرطيب، ويهتز من شوكه وغرام. لئن كان هذا فيا قربتي، ويا طول حزني ويا كربتي، ولي حسن ظني به قربتي، بذلي وحسبي به يا غلام. عسى الله يا شفيع قليل الصدور بوصل الحبايب وفاك الغيوم. اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم وزد وادم وانعم، تفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك، أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم
وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا ربي واكرم وتعظيما ورحمة وما يا ربي يا ربي وكرم وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وتمام برسول الله محمد سيدنا رسول محمد صلى الله عليه وسلم والمرسلين والأولياء كان الصالحين من مكارم الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة سيدنا محمد بن عبد الله حبيب الناس ونتعلم نتعلم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله أجل من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن لجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال وهذه أم سليم رضي الله عنها. setelahnya haula wala quwwata illa billah. Saya pikir mah ada aja yang fotokopi. Kan perlu difotokopi kita ngaji. Kan perlu difotokopi kita ngaji. Pakai siaran langsung lagi. Waduh. Saya nggak komentar deh. Gara-gara terselamatkan jamaah. Kalau nggak siaran langsung saya. Masa ngaji nggak pakai kitab? Terus ngapain dong kita? Cangkul. Main bohlam. Jangan dong. Kan dulu udah
Bapaknya Habib Umar membahas tentang babu siwak. Kemudian ditanya oleh orang tuanya Habib Umar, "Aindakum siwak? Kalian bawa siwak gak?" Nggak bawa, Habib. Balik Habib Muhammad. Besok kita ngaji deh. Kalau ente udah bawa siwak, ada ngajarin ente lagi. Itu namanya ngaji. Dan itu guru enggak ngambek, enggak. Justru menjalankan sunnatul Rasul Muhammad. Kalau ilmu tanpa diamalkan, setan, iblis, walaupun banyak dia punya ilmu, tapi nggak ngamalin ilmu, sama aja bohong. Ini kita udah ngaji berlama-lama, pakai siwak, pakai minyak wangi nggak kita mau sholat, atau dimanapun, atau berada dimanapun. Jangan lupa, nggak pakai lupa. Ya, apalagi kita di Tanah Abang, kita lewat sedikit jualan siwak banyak banget. Yang dari luar aja beli siwaknya di Tanah Abang, bagaimana orang Tanah Abang? Oh saya nggak tahu, bohong. Gitu. Jadi ilmu itu dengan pengamalan. Kalau cuma sekedar ilmu, setan iblis banyak ilmunya. Ya, di zaman Imam Al-Haddad itu jin iblis pada ngaji sama Imam Al-Haddad. Jin ngaji sama Imam Al-Haddad. Bahkan usianya jauh lebih tua dari Imam Al-Haddad bahkan. Bahkan Imam Al-Haddad punya murid, di antara muridnya itu jin. Imam Al-Habib Abdullah bin Aulil Al-Haddad itu di antara murid-muridnya jin. Dan murid-murid dari murid-muridnya beliau itu jin pula. Itu saking lamanya belajar ilmu. Tapi kalau misalnya mau dibandingkan antara manusia dengan jin, tetap lebih istimewa manusia. Ya, lebih manusia, lebih mulia manusia. Walaqad karramna fil barri wal bahr. Itu manusia, sungguh telah kami muliakan manusia di fil barri wal bahr, entah itu di lautan, entah itu di daratan. Ini jamaah terselamatkan dengan siaran langsung, ada siaran langsung misalnya. Kalau enggak ya lumayan juga. Udah lama saya ngajar soalnya di sini, bukan sekali 2 tahun. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Wa hadhi Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma tahtafidhu bi jubati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ini anak dari Sayyidina Abu Bakar, adik dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah salah satu istri baginda Rasul Muhammad. Dan bahkan Rasulullah meninggal dunia di pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Baginda Rasulullah meninggal dunia di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ini adiknya. Asma binti Abu Bakar yang memberikan makanan setiap waktu ketika baginda Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Thawr. Beberapa hari baginda Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar di Gua Thawr, inilah yang selalu memberikan makanan pagi dan sore. Padahal itu tingginya luar biasa. Kali itu beliau usia antara 5 tahun. Anak sekecil itu mampu untuk naik ke atas bukit yang sangat tinggi, Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah waktu masih mudah-mudahan haji itu, saya naik ke atas, Masya Allah. Untuk turun ke bawah lagi bingung. Saking artinya apa? Saking tingginya tuh. Gitu. Gua Thawr paling tinggi, Masya Allah, Masya Allah. Karena beda dengan yang ada di Indonesia. Itu batu semua. Wa hadhi Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, dan ini Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar yang semoga Allah ridha kepada keduanya. Kenapa keduanya? Karena ada Sayyidatuna Asma dan Sayyidina Abu Bakar. Tahtafidhu bi jubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjaga jubahnya Rasulullah. Kalau jubah yang di hadapannya terbuka, ini jubah. Kalau yang di depannya tertutup namanya gamis. Nah ini dia gamis. Jadi sunnah kaum muslimin setelah daleman kaos dalam
kemudian gamis, kemudian jubah, sunnatul Rasul. Orang yang salat pakai daleman, pakai gamis, kemudian jubah, pahalanya berkelipatan. Sangat berkelipatan. Karena itulah pakaiannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pakai daleman, kemudian pakai gamis, kemudian pakai jubah, kemudian pakai sorban, kemudian pakai peci dilipat imamah, kemudian cincin, kemudian siwak, kemudian minyak wangi, itu pahalanya double. Nah, berarti dia sudah menjalankan sunnatul Rasul dalam bersalat. Gitu. Pakai sarung, dalaman sarung, ya, sarung, kemudian baju dalam, kemudian gamis, kemudian jubah, cincin, kemudian peci, kemudian imamah, sorban, minyak wangi, dan siwak. Itu pahalanya berkelipatan. Jadi satu rakaatnya kita yang kalau kita jalankan sebagaimana yang telah disebutkan tadi, itu jauh lebih istimewa daripada ribuan-ribuan rakaat yang didirikan oleh orang. Andaikan dia cuma sekedar baju koko, peci, dan sarung, berarti kan kurang. Baju koko, peci, dan sarung, kurang apanya? Sorbannya, kurang dalemannya, kurang gamisnya, kurang jubahnya, kurang imamahnya, kurang pecinya, misal, kurang minyak wanginya, kurang cincinnya. Itu yang selalu dipakai oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang menjalankan sunnah seperti itu, dia tasyabuh bi Rasul, dia mengikuti jalan jejaknya Rasulullah Muhammad. Jadi dia duduknya pahalanya beda daripada yang lain. Dia melakukan aktivitas apapun. Gitu. Ada orang yang bilang, kita mah soal jadi tawadhu aja, tawadhu nggak pakai sorban. Justru sombong. Ucapan-ucapan seperti itu ucapan sombong. Ini masya Allah Ustaz tawadhu banget. Kenapa nggak pakai sorban? Kok nggak pakai sorban? Tawadhu. Sombong. Meninggalkan sunnah sombong. Bukan malah meninggalkan sorban kemudian jadi tawadhu. Bagaimana tawadhu? Meninggalkan sunnah Rasulullah kok tawadhu? Gitu. Ini kita terkadang banyak salah kaprah. Itu masya Allah tuh. Untuk Ustaz nggak pakai nggak pakai sorban, ini bagus banget nih, tawadhu apa? Kok meninggalkan sunnah tawadhu? Ini kita coba telusuri itu ucapan-ucapan dari siapa? Kalau dia telusuri bisa jadi itu ucapan dari orang kafir atau ucapan dari orang munafik. Ma bainahuma, antara orang kafir atau orang munafik. Karena kafir dan munafik adalah orang yang nggak pernah suka terhadap sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membenci. Terkadang ada orang pakai gamis saja, apaan tuh, apaan? Oh, kok pakai gamis, kok apaan? Masalah amal ibadahnya di sisi Allah, antar hubungannya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar menjaga jubah Rasulullah. Jubah ini yang tadi saya katakan gamis tapi terbuka. Kalau gamis tertutup namanya gamis. Kalau yang terbuka berarti jubah. Bagus banget. Di setiap masjid itu kalau misalnya khatib atau imamnya disiapkan jubah. Khatib dan imam disiapkan jubah berwarna putih. Apalagi ketika dalam keadaan sholatul Jum'ah. Jangan sampai khatib atau imam pakai batik. Bagaimana khatib dan imam pakai batik? Nah, disiapkan tuh. Biasanya tuh kalau masjid-masjid yang yang lebih apik gitu, itu menyiapkan jubah. Di sini ada kan jubah? Gak disiapin ya? Masing-masing juga siapin, gitu, siapin. Itu sunnatul Rasul Muhammad. Nanti tolong Pak Jufri itu kumpulin dana untuk beli jubah. Titip salam buat ketua masjid untuk beli jubah untuk imam, untuk khatib, gitu. Setiap Jumatan minimal dia pakai jubah. Itu sunnatul Rasul, enggak usah pakai gamis dah. Nanti kalau yang kecil-kecilan, yang gede kegedean, udah jubah ukuran XL atau ukuran L gitu, umum. Sunnah. Kalau di masjid-masjid yang kita lihat tempo dulu tuh, itu seperti kalau kita lihat dulu tuh Masjid Luar Batang, atau mungkin dulu itu Masjid Al-Ma'mur, saya nggak tahu sekarang di Masjid Al-Ma'mur masih ketuanya saya punya guru kayak Syafi'i Azami, masih apik masih ada, alhamdulillah. Tapi yang dekat dengan Al-Ma'mur masjid ini
Tidak. Kenapa tidak? Kan dekat dengan Al-Ma'mur. Nyebrang doang, tek-tek ketemu Al-Ma'mur. Di antara masjid yang paling dekat dengan Al-Ma'mur ya masjid ini. Ya kan? Sunnah, jalanin sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau tidak dijalankan seperti itu, nanti pada akhirnya khatib dan imam sembrono dia pakai pakaian. Akhirnya imam dia pakai blue jean udah. Udah gitu nanti kalau udah boleh pakai blue jean yang dirobek-robek. Apa namanya itu? Pengurangan kan dirobek-robek. Oh kurang bahan ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi enggak ditanya-tanya kenapa enggak bawa kitab lagi udah benar jawabannya. Alhamdulillah. Jadi itu Sayyidatuna Asma itu menyimpan jubah Rasulullah. Buat apa disimpan? Iya kan? Pertanyaan dari kita, buat apa wahai Sayyidatuna Asma? Ya tafidhu bihi ba'dahu Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhu. Dijaga tuh jubah Rasulullah sepeninggal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar jaga jubahnya Rasulullah, menyimpan. Kemudian Sayyidina Umar, begitu juga Sayyidina Utsman. Kemudian terakhir Sayyidatuna Asma. Tsumma yasqutu minhu fil bi'r. Kemudian jatuh jubah tersebut ke sumur. Waduh, kalau sumur di Arab itu nggak seperti sumur yang ada di Tanah Abang. Sumur Arab dalam banget, dalamnya luar biasa. Ini kan dekat padang pasir. Sesuatu yang dekat dengan padang pasir airnya susah. Bahkan kalau misalnya kita lihat di Tarim aja, itu tempo dulu ngambil air itu 100 meter. Betul. Ngos-ngosan orang nggak di sumur 100 meter. Hampir nggak punya udara kalau begitu jadinya, ya kan? Luar biasa. Karena memang padang pasir, kok bilang gimana? Kita dekat, alhamdulillah. Sungai ada, kemudian kali ada, alhamdulillah. Wa kullu hadhil hadis sabitatun wa sahihatun. Hadis-hadis ini benar. Masih ada dan sahih hadisnya. Kalau Sayyidina Abu Bakar jaga jubah Rasul, jangan berani-berani kita bilang Sayyidina Abu Bakar itu bid'ah. Siapa yang ente bid'ahin? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian habis itu Sayyidina Umar. Ini pembesar sahabat. Kemudian setelah itu Sayyidina Utsman. Semuanya pembesar sahabat. Setelah itu Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Pula pembesar sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Beranikah kita katakan bahwa apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidatuna Asma itu adalah bid'ah? Berani gak? Mustahil. Orang yang benci kepada Sayyidina Abu Bakar kafir. Benci kepada Sayyidina Abu Bakar kafir. Tegas dari firman Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Engkau enggak usah berduka wahai Abu Bakar. Sesungguhnya kami bersama engkau. Itu firman Allah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang benci kepada Sayyidina Umar munafik. Yang benci kepada Sayyidina Utsman munafik. Yang benci kepada Sayyidina Ali munafik, yang benci kepada para sahabat munafik. Minimalnya munafik. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi apa yang dilakukan sahabat benar semuanya, tidak ada yang salah. Kalau ada orang yang menanyakan, mempertanyakan kenapa Sayyidina Abu Bakar, tanyanya aja salah. Kenapa? Orang yang paling dekat dengan baginda Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Gak bakal mungkin beliau keluar dalam aturan syariat. Tadi kan saya katakan yang benci kepada beliau kafir dia. Karena ada dalam ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenazah atau kuburan yang paling dekat dengan Sayyidina Rasul, kuburan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan yang lain. Saking dekatnya Sayyidina Abu Bakar dengan baginda Rasulullah. Wa hadza khatimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahtafidhu bihi ba'dahu Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Salah. Tadi salah saya baca. Kemudian jubah tersebut dijaga sampai watagulun, sampai kalian berkata wa nahnu nughsiluha lil marda wa nastashfi biha. Kami bakal cuci jubah Rasulullah buat orang yang sakit.
kami minta obat dari jubah tersebut. Jadi dulu masih ada jubah Rasulullah, kemudian ditaruh air, airnya itu dikasih buat orang sakit, sembuh. Bekas jubah Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, bekas jubah Rasulullah Muhammad. Kalau itu adalah bid'ah, ini sahabat melakukannya. Sayyidina Abu Bakar terus sahabat semua, Sayyidatina Salma itu melakukannya semuanya. Apakah Sayyidatina Salma itu salah? Jubahnya Rasulullah ditaruh air, airnya buat siapa? Buat orang yang sakit, sembuh. Nggak ada rumah sakit dulu, sembuh semuanya, mau penyakit apapun sembuh. Nah, kias, jadi kias jubah mereka para aulia, para ulama saleh, kiasan, ini kias, kemudian diambil airnya, sembuh, insya Allah sembuh. Masya Allah, semua Masya Allah. Ada yang masih punya jubah Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidul Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian jubah banyak ya, jubah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, jubahnya, jubah beliau Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Dan di Keraton Cirebon itu masih ada jubahnya Rasulullah Muhammad, jubah Rasulullah yang dahulu pernah dipakai oleh Syekh Syarif Hidayatul Sunan Gunung Jati, sekarang masih ada di keraton itu bekas peninggalan jubahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bersanad dari mana? Terus sampai kepada Sayyidil Imam Syekh Syarif Hidayatul Sunan Gunung Jati. Untuk Allah. Kalau misalnya ada orang mengatakan bid'ah, ini sahabat yang melakukannya. Sahabat yang melakukannya. Sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menebarkan Islam yang pertama kali ke dunia ini sahabat Rasulullah Muhammad. Wa hadza khatamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian cincinnya Rasulullah. Kalau tadi kan jubahnya Rasulullah dijaga oleh Sayyidatuna Asma. Kemudian ini jubahnya, ini cincinnya Rasulullah, yahtafidhu bihi ba'dahu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman, dijaga tuh cincin pertama oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman radhiyallahu anhum, ya Allah ridha kepada mereka. Tsumma yasqutu minhu fil bi'r, kemudian cincinnya jatuh ke sumur. Susah udah nyari ke dalam sumur cincin, ya kan? Sementara kedalaman airnya itu kita nggak tahu, saking dalamnya. Gitu. Sampai dicari-cari, kemudian nggak ketemu, ya udah. Itu cincin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu hadhil ahadits sabitatun wa sahihatun. Hadis-hadis ini kuat dan sahih. Kedudukannya benar-benar kuat dan sahih. Kama sanadkuru fi mabahasit tabarruki, sebagaimana akan kita sebut tentang pembahasan tabarruk. Tabarruk itu mengambil berkah. Tabarruk itu mengambil berkah. Kan banyak orang yang sinis tentang berkah. Mana mungkin manusia punya berkah? Ini baginda Rasul Muhammad. Jubahnya, cincinnya diambil berkah oleh mereka para sahabat. Oke lah, ini Rasulullah, punyanya bagi mereka para sahabat. Kepemilikan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, demikian para sahabat yang lain. Oh, ini mereka sahabat, mereka para tabi'in, demikian juga. Sampai kalau misalnya kita lihat dari benda-benda dari mereka, para wali-wali songo yang ada, atau mereka para awliyaullah yang ada, itu dijadikan nilai keberkahan tersendiri. Dan ngambil berkah bukan untuk sujud, bukan untuk bertuhankan kepada benda, tidak, mengambil berkah. Sebagaimana orang sakit, bismillah, dengan keberkahan saya minum Panadol, sembuh. Itu kan namanya ngambil berkah. Apa perbedaannya antara Panadol dengan yang lain? Apa perbedaannya antara Panadol dengan jubah? Kita niat dengan jubah, kita sembuh. Sama sebagaimana saya minum obat juga sembuh. Apa perbedaan? Apakah Panadol yang menyembuhkan? Enggak boleh kita ngomong kayak gitu. Ini Panadol nih nyembuhin saya, enggak boleh. Atau apa namanya, minum-minuman obat-obat puyeng, apa namanya?
Bodrek tadi dikatakan oleh Bapak Muhammad Al-Jufri. Bodrek, kita yakin kalau bodrek yang nyembuhin, nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Keberkahan bodrek. Sama, makan juga, apakah makan mengenyangi? Enggak. Dengan sebab keberkahan makan saya bisa kenyang. Karena Allah yang ngasih seseorang kenyang. Walaupun orang makan banyak, kalau Allah nggak ngasih kenyang, ya kenyang, nggak kenyang. Orang misalnya makan apa gara-gara makan kenyang? Yang ngasih kenyang Allah. Wa walladzi yusqini. Dialah Allah yang telah memberikan aku air, minum. Wa yut'imuni, dialah Allah yang memberikan aku makan. Dialah Allah walladzi yut'imuni wa yusqini. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika aku sakit, dialah Allah yang maha menyembuhkanku. Bukan obat, bukan. Andai kan kita juga percaya sama obat, enggak boleh. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Obat dengan jubah apa samanya? Sama kan? Obat dengan apa namanya? Dengan cincinnya baginda Rasulullah, dengan apa yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. Bahkan sesuatu yang dimiliki oleh baginda Rasulullah lebih obat daripada obat. Lebih obat daripada obat. Dan kita harus meyakini seperti itu. Ini kepemilikan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kepemilikan mereka para wali dan ulama lebih kita yakini daripada obat, apalagi baginda Rasul Muhammad. Pilihan Allah jamaah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang di tanggal 27 Rajab menuju kepada hadirat Allah dalam nuansa Isra dan Mi'raj. Enggak ada nabi dan rasul, enggak ada para malaikatnya Allah yang dekat kepada Allah kemudian bisa Isra dan Mi'raj, enggak ada kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nuridu an naqulahu, yang kami ingin untuk kami katakan, wa annana natasaalu limadha hadhihi al-muhafazah minhum radhiyallahu anhum ala athari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nih mulai bertanya-tanya, kenapa ini semuanya dijaga, kenapa? Jubahnya Rasulullah, kemudian apa yang dimiliki oleh Rasulullah, tadi itu cincinnya Rasulullah. Kenapa dijaga oleh mereka para sahabat? Kenapa? Kalau misalnya dijaga berarti ada manfaat. Ada manfaatnya enggak? Jamaah, ada manfaatnya enggak? Kalau enggak dijaga, enggak dimanfaat. Berarti ini mereka para sahabat menjaga kepemilikan Rasulullah karena ada manfaatnya. Ala athari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bekasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan jubah bekasnya Nabi Muhammad. Ada jubah yang ada di Turki ya, yang ada di Turki itu ada jubahnya baginda Rasul Muhammad. Kemudian ada rambutnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bekas minumnya baginda Rasulullah. Kemudian pedangnya baginda Rasulullah. Kemudian anak panahnya yang dimiliki oleh baginda Rasulullah, lengkap di situ. Kalau enggak, misalnya itu enggak bermanfaat, kenapa harus dia taruh? Berarti kan sangat bermanfaat. Gitu. Famul girbah itu kalau dahulu kemarin kita ngaji al-qirbah itu kan tempat air yang terbuat dari kulit kambing. Biasa tuh orang-orang dulu kalau misalnya ada tempat air terbuat dari kulit kambing, itu orang minum dari situ. Ada bentuk minumannya itu, kemudian minum dari situ. Kalau misalnya dalam musim panas itu menjadi adem. Qirbah namanya. Qirbah zaman dulu. Tapi di negeri Arab. Kalau di negeri kita itu namanya kendi. Negeri kita namanya kendi, dibuat dari batu pualam atau apa, tanah liat. Kalau misalnya kira-kira musim panas, adem banget sebelum adanya kulkas. Sebelum adanya es batu gitu. Itu ada dulu namanya kendi atau ketel yang terbuat dari tanah liat. Kalau di negeri Arab itu bukan kendi tetapi apa? Kulit kambing yang sudah disamak, kemudian dibersihkan, diwangikan. Ketika panas itu bisa adem, masya Allah, enaknya luar biasa. Tapi sekarang jarang kita jumpai. Orang di rumah-rumah Arab pun AC udah ada, kemudian juga kulkas udah sempurna.
Akhirnya benda-benda yang tersebut itu sudah banyak punahnya. Ada mungkin di berbagai macam matahaf gitu. Matahaf itu artinya tempat-tempat bersejarah atau museum. Famul girba itu mulut kirbah tadi saya katakan, seperti kendi atau ketel kalau di Indonesia. Punya baginda Rasulullah. Dijaga persis oleh mereka para sahabat. Asy'ar, kemudian rambutnya Rasulullah. Kita lihat rambutnya Rasulullah memanjang dan menghitam banyak sekali. Itu baru di satu tempat, belum di tempat-tempat yang lainnya. Ada terkadang ada ulama, ada habaib dan sebagainya, ada mengaku oh saya punya rambut Rasulullah. Mungkin itu semuanya. Ya, mungkin karena rambut baginda Rasulullah ketika baginda Rasulullah digunting itu pada sahabat sallallahu radhiyallahu taala alaihim ajmain masing-masing mengambil rambutnya Rasulullah. Jadi bisa jadi rambutnya Rasulullah tersebar ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, bisa jadi. Al-araq, kemudian keringatnya baginda Rasulullah. Yang dinyatakan dalam hadis, keringatnya baginda Rasulullah itu lebih wangi daripada wanginya minyak wangi yang ada di alam dunia. Allahu Akbar. Al-jubbah, kemudian jubahnya Rasulullah. Al-khatam, kemudian cincinnya Rasulullah. Al-musalla, kemudian tempat di mana Rasulullah pernah salat. Di Palestina, di Mekah, di Madinah, itu kan kalau misalnya kita lihat melakukan ibadah atau setelah haji dan umrah, kita lihat athar Rasulullah, bekas-bekas di mana Rasulullah sujud itu ada sekarang tempat-tempatnya. Di Musalla Uhud namanya, dekat perang Uhud, di situ ada, di Badar, kemudian di mana saja, di mana dahulu bekas baginda Rasulullah salat, sekarang di situ disebut masjid atau ma'bad, tempat beribadahnya baginda Rasulullah. Sampai sekarang masih banyak, masih ada. Fama maqsudu min dzalika, kemudian apa dong tujuan mereka? Kalau misalnya tidak ada manfaatnya. Ayat dzikra, mujarrad dzikra, apakah ini cuma sekedar mengingatkan saja? Dikatakan Sayyid Muhammad. Apakah ini cuma sekedar mengingat bekas tempatnya Rasulullah? Amiyal muhafazah 'ala al-athar at-tarikhiyah liwad'iha fil mathaf. Atau cuma sekedar liwad'iha fil mathaf. Atau cuma sekedar bersejarahnya Rasulullah kemudian ditaruh di museum? Apakah itu saja? Fa in kanatil aula فلماذا يعتنون بها عند الدعاء والتوجه إلى الله إذا أصابهم البلاء أو المرض. Dan kemudian kenapa mereka mementingkan ketika mereka berdoa untuk menghadap kepada Allah, itu mereka menggunakan bekas-bekas Rasulullah ketika mereka terdapatkan bala atau penyakit. Mereka ketika dapat bala, mereka pakai jubah Rasulullah, hilang tuh bala. Mereka ketika datang penyakit, kemudian mereka minum bekas jubahnya Rasulullah, minum bekas rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan berarti lebih daripada apa yang telah mereka pikirkan, bukan cuma sekedar untuk menjaga, tapi manfaat kalau begitu jadinya. Paham nggak jemaah? Kalau cuma sekedar menjaga, udah ditaruh doang, atau ditaruh di tempat-tempat bersejarah namanya. Ini bukan hanya itu, betul-betul dipakai. Kalau misalnya kita lihat ada pernah kejadian besar di Cirebon, di kota Kendal namanya. Kalau misalnya datang bala, itu kemudian kepunyaan Syekh suaminya Syekh Panguragan. Suaminya ini Mas Ratu Gandasari, rambutnya panjang. Syekh Magelang Sakti, Magelung Sakti. Itu Syekh Magelang Sakti, beliau punya untuk payung besar. Di zaman dahulu ketika dapat bala dan musibah di Cirebon, kemudian dikeluarkan tuh payung. Alhamdulillah keberkahan tuh payung, Allah Subhanahu wa taala jauhkan Cirebon dari bala dan musibah. Kan namanya berkah namanya. Berkah yang dimiliki oleh payung
apa namanya pangeran Syekh Magelung sakti. Namanya sakti karena memang tidak ada yang mampu untuk mengunting rambut beliau kecuali Sunan Gunung Jati. Masya Allah itu Masya Allah. Coba kita lihat di Cirebon lagi peninggalan Sunan Gunung Jati, atau kita lihat di wali-wali Songo yang ada, di wali-wali Songo yang ada, atau misalnya Jubah Al-Habib Abdullah bin Mahsin di Karamat Empang Bogor, itu, atau tempat di mana dahulu bertahan beribadahnya Al-Habib Husain bin Abu Bakar Idrisul Akbar, Keramat Luar Batang misal. Masya Allah semua Masya Allah, dan semuanya itu berkah. Bukan artinya tuh kaum muslimin menyembah, enggak, ngambil berkah. Beda sekali antara menyembah dengan ngambil berkah. Enggak. Harus dibedakan, dan perbedaannya jauh sekali. Tidak ada dekat-dekatnya antara nyembah dengan ngambil berkah. Wa idza kanat tsaniyah fa inna hadzal mathaf, kalau misalnya tujuan yang kedua yang disebut dengan mathaf, tempat bersejarah, museum, itu buat apa? Berarti kan ada manfaat yang lebih daripada yang kita pahami. Ditaruh di museum, berarti ada sesuatu yang lebih kita pahami lagi. Min aina ja'at hadhil fikrah al-mubtadi'ah, dan bagaimana ada orang yang mempunyai pemikiran bid'ah model seperti ini. Kalau misalnya dikatakan bahwa ini adalah bid'ah, ini adalah bid'ah, menyatakan bekas punya baginda Rasulullah yang diberkahi, yang diambil berkah kemudian dijadikan berkah. Pemahamannya orang bagaimana sih? Pemahamannya bagaimana? Kalau ini dari zaman sahabatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil berkah, seperti bajunya baginda Rasulullah, jubahnya Rasulullah, kemudian rambutnya Rasulullah, dan ini yang mengambil berkah mereka para sahabat. Apakah berani untuk menyatakan bahwa sahabat itu bid'ah? Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau misalnya kita katakan bahwa sahabat bid'ah, intisari Islam ini dari Rasulullah, keluarga, dan mereka para sahabat. Dan tidak bakal mungkin berjalan sampai sekarang ini Islam itu luar biasa eksis dimanapun. Dan di tempat berbagai macam sampai tersebar ke seluruh dunia. Berarti benar agama ini. Kalau agama ini tidak benar, nggak bakal tersusun rapi ke seluruh dunia. Tidak bakal tersusun rapi. Dan tidak bakal tuh orang memasuki Islam dengan penuh cahaya. Yang ada bisa jadi keterpaksaan. Buktinya Anda masuk Islam terpaksa atau tidak? Anda masuk Islam semuanya terpaksa atau tidak? Tidak, malah merupakan sebuah kenikmatan. Berarti ajaran Rasulullah, keluarga Rasulullah, dan sahabat benar. Kalau benar berarti tidak bid'ah. Kalau misalnya dikatakan bid'ah berarti nggak benar. Buktinya kita lihat sekarang Islam yang ada di Amerika, yang ada di India, yang mana orang India nggak ada nih, kemana dia? Apanya? Siapa? Istrinya. Oh, iya. Ini mudah-mudahan kita doakan sembuh ya. Ya, siapa namanya? Nah, ya, punya istri Taufik ya. Kita doain sembuh, sehat walafiat, panjang umur. Al-Fatihah qabul tamam ya Rasulullah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan. Subhanaka hadza buhtanun 'azim. Kalau dikatakan apa yang dilakukan oleh sahabat itu adalah bid'ah, berarti ini ngada-ngada yang sangat besar, kata Sayyid Muhammad. Kalau misalnya sahabat bid'ah, kenapa Islam tersebar sampai sekarang? Berarti kan apa yang dilakukan oleh mereka para Rasulullah, sahabat Rasulullah dan sahabat, benar gak? Benar, tersebar tak. Karena ajaran yang benar, ajaran fitrah, ajaran rahmatan lil alamin. Kita lihat bukti. Jangan orang gampang ngatain bid'ah. Ini dilakukan oleh mereka para sahabat. Ini dilakukan oleh keluarga baginda Rasul Muhammad
Kalau mereka ahli bid'ah, nggak bakal mungkin Islam tersebar ke seluruh dunia. Lam yabqa illa tabarruka bi atharihi sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma ngambil berkah. Ini cuma ngambil berkah, ngambil keberkahan, bukan menyembah, tidak. Seperti kita ziarah kepada baginda Rasul, kepada keluarga dan sahabat Rasul, para aulia Allah, para ulama, itu ngambil berkah, bukan nyembah kubur. Ini banyak sekali orang kalau misalnya ziarah kubur disebut kuburiyun. Tahu nggak arti kuburiyun? Kuburiyun itu adalah orang yang menyembah kuburan. Apakah sama orang yang ziarah ke Keramat Luar Batang disebut dengan kuburiyun, penyembah kubur? Karena ada sama-samanya jemaah. Ini pemahaman dari mana? Orang yang kalau disebut dengan peziarah disebut dengan kuburiyun. Kuburiyun itu penyembah kuburan. Hati-hati. Kalau ada orang bilang kuburiyun, dia salah paham. Sementara arti dari kuburiyun itu adalah orang penyembah kubur. Ada kaum muslimin penyembah kubur. Kita lihat mau ziarah mereka wali songo yang ada, mereka para aulia Allah, mereka para ulama saleh yang ada di Hadramautnya sana, yang ada di Mesirnya sana, ya kan? Yang ada di tempat mereka para aulia Allah, adakah yang nyembah kubur? Enggak. Mereka peziarah. Peziarah itu berkunjung sebagaimana layaknya kita berkunjung kepada teman. Cuma ketika kita ziarah kepada amwat wal ahya kan berbeda. Kalau ziarah kepada yang sudah meninggal dunia kan doa. Kalau ziarah kepada orang yang masih hidup, makanan dan obrolan biasa. Karena beda, gitu. Kan tetap namanya ziarah. Makanya ada namanya ziaratul ahya wa ziaratul amwat. Disebut dengan ziaratul ahya, berziarah kepada yang masih hidup, namanya silaturahim. Kalau ziaratul amwat namanya ziarah kubur. Sallallahu alaihi wasallam litawassul biha ilallahi fi du'a. Karena model seperti itu adalah tabarruk, mengambil berkah kepada benda-benda bekas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tawassul dalam berdoanya mereka. Tercapai. Kenapa? Karena tawassul lewat baginda Rasulullah. Lianna Allah huwal mu'ti wa huwal mas'ul. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi dan dialah Allah yang memberikan pertanggungjawaban. Minta pertanggungjawaban kepada hamba-Nya apa yang sudah dilakukan. Wal kullu 'abidu wa tahta amri, dan dialah Allah Subhanahu wa taala di bawah kekuasaannya itu semuanya adalah hamba-Nya. Dan di bawahnya itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna syai'an li anfusihim fadlan an ghairihim. Mereka itu tidak memiliki sedikit pun untuk diri mereka. Ini makhluk semuanya enggak punya apa-apa. Apalagi yang lainnya. Kepunyaan mereka aja bukan punya mereka, apalagi punya orang lain gitu. Illa biiznillah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin kita mengkaji semakin dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, semakin jelas arti dan hakikat tawassul. Seharusnya buat kita yang memahaminya, yang mempelajarinya itu makin jelas, masya Allah. Titik temunya udah mulai banyak ketemu. Apa itu yang disebut dengan tawassul? Karena sudah kita banyak ngambil dari berbagai macam hadis, Al-Qur'annya, hadis baginda Rasulullah, kemudian dari mereka para nabi dan rasul, para aulia. Nah ini tentang tawassul bekas kepemilikan baginda Rasulullah. Jadi udah sangat banyak. Berikutnya tawassul bi atharil anbiya alaihi wassalam. Tawassul dengan bekas para nabi dan rasul. Kalau tadi tawassul bekas siapa? Rasulullah. Ini tawassul bekas para nabi dan rasul. Ya, adzan dulu. Mas. Adzan dulu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت سيدنا رسول الله. Kalau nanti kita puasa di bulan suci Ramadan di channel TV MNC, ini kita akan dengerin adzan kayak tadi, yang Ipin Upin. Ipin Upin. Ini adzannya seperti ini. Adzan Ipin Upin, masya Allah. Juara di mana? RCTI, MNC. Masya Allah. Iya, suara yang ngaji. Adzan Ipin Upin, MNC. Ya, jamaah sekalian, kita kembali at-tawassul bi atharil anbiya alaihim salam. Tawassul kepada bekas para nabi dan rasul. Kalau tadi kepemilikan rasul, jubahnya, kemudian rambutnya, kemudian keringatnya, sampai bahkan cincinnya, itu mengandung manfaat besar. Ambil berkahnya. Kalau para nabi gimana dong? Kan para nabi bukan Rasulullah. Ngelihat. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulki ayyatikum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa bagiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan Allah berfirman kepada mereka, dan para nabi bersabda kepada mereka, para nabi ini, nabi, inna ayata mulki, sesungguhnya di antara tanda keagungan Allah, kata para nabi dan rasul,
Ayyatiyakumut tabut, itu kalian didatangi tabut. Tabut itu kayak bentuk kuburan Habib Husain bin Abu Bakar Idris. Kuburan Habib Husain bin Abu Bakar Idris ada tabut, itu namanya tabut. Tahu nggak? Bukan kelambu, tempat yang terbuat dari kayu. Bukan kelambunya, itu lihat tempatnya. Tahu kan? Ini banyak kuburan para wali Songo, Sunan Gunung Jati dibuat begitu juga. Tabut namanya. Itu di dalamnya, tabut itu di dalamnya bajunya Nabi Allah Musa. Ketika itu udah tabut yang kemudian diiringi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya bajunya Nabi Allah Musa. Baju gamisnya Nabi Allah Musa. Mana lebih istimewa? Kepemilikan Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Kalau ini kepemilikan Nabi Allah Musa ditaruh di tabut kemudian diiringin oleh malaikat, firman Allah ini. Ini firman Allah ada di dalam Al-Qur'an. Coba renungi apakah ini bid'ah? Bekas bajunya Nabi Allah Musa ditaruh di tabut kemudian diiringi oleh malaikat. Apakah ini bid'ah? Kalau bid'ah masa malaikat mengiringinya? Tahmilu ayatul tabu fihi sakinatun min rabbika wa baghiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Yang di dalamnya ada ketenangan dari Tuhan kalian yaitu Allah, wa Musa. Dan ini semuanya ada peninggalan dari keluarga Nabi Allah Musa yang tadi saya katakan. Wa alu Harun, dan juga kepunyaan keluarga Nabi Allah Harun. Tahmiluhul malaikat, dibawa oleh malaikat, digotong oleh malaikat. Itu namanya tabut. Kalau bid'ah berarti malaikat ahli bid'ah. Ya, kalau ngambil berkah bekas para nabi, para rasul disebut bid'ah, berarti malaikat bid'ah. Ini Allah yang berfirman. Inna fi dzalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya yang demikian itu tanda buat kalian kalau betul-betul kalian beriman. Apa isinya tabut? Bekas bajunya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, tongkatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dibawa diiringi oleh mereka para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa qala al-Hafiz Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, qala Ibnu Jaririn ana hadza tabut, kemudian Imam Ibnu Jarir pakar hadis, ulama hadis, itu berkata tentang tabut ini, wa kanu idza qatalu ahadan minal a'da, mereka ketika membunuh salah satu musuhnya Allah, yakunu ma'hum tabutul mitsaq, mereka membersamai tabut. Tabut yang menjadikan sebagai perjanjian. Alladzi kana fi gubatiz zamani kam taqaddama dzikrah, yang ini sudah terjadi di waktu-waktu yang lama dan udah berapa banyak ini kejadiannya. Jadi kalau misalnya mau berperang pakai itu semuanya untuk ngambil janji. Fakanu yang suruh Nabi berkati, kemudian mereka mengambil berkah dengan tabut bekasnya Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun, mereka ngambil berkah kemudian mereka menang dengan keberkahannya. Bid'ah enggak kalau begitu jadinya? Jamaah paham enggak? Bid'ah enggak kalau begitu jadinya? Ini jelas dalam Al-Qur'an Allah yang berfirman. Mereka ngambil keberkahan dari bekas para nabi dan rasul. Ngambil keberkahan dari bekas para nabi dan rasul. Enggak dijadikan bid'ah, bahkan ini dijadikan sebuah simbol kemenangan. Yang membawa tabut dan kemudian percaya dengan tabut, Allah kasih kemenangan. Karena Allah yang Maha memberi. Wa bima ja'alallahu fi minas sakinati wal baghiyati mimma taraka al-Musa wa al-Harun. Dan kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari tabut itu ketenangan, apa yang ada kepemilikan dari keluarga Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Falamma kana fi ba'dhi urubihim ma ahli Ghazatin wa Asqalain, ketika mereka bertempur, kalau mereka mengalahkannya karena mereka bawa tabut. Sebagaimana Sayyidina Khalid bin Walid kalau berperang selalu membawa apa? Rambutnya baginda Rasul Muhammad
selalu membawa di dalam imamahnya nih rambutnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Allah kasih kemenangan kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Kenapa? Karena di situ ada rambutnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghalabahu wa garuhum ala akhdhihi fantazu'uhu min aydihim. Mereka mengalahi musuh, memaksa musuh, kemudian menjauhkannya dari tangan mereka. Berkah dari tabut. Dan ini sejarah sudah terjadi lewat Al-Qur'anul Karim. Wa qala Ibnu Katsir, dan Al-Imam Ibnu Katsir berkata, wa qad kanu yansuruna ala adaihim bisababih. Mereka menang dari musuhnya Allah gara-gara tabut. Menang. Kita lihat sejarah sahabat Rasulullah menang beberapa kali peperangan karena di antaranya di situ mereka bertawasul kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat peperangan berikutnya dan berikutnya. Para tabi'in terus dari Khulafaur Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah. Bani Umayyah itu 80 tahun, Bani Abbasiyah itu kurang lebih 600 tahun. Kemudian Turki Utsmani sampai 1200 tahunan. Apa yang terjadi? Itu karena mereka ngambil banyak berkah dari peninggalan baginda Rasul Muhammad. Termasuk Wali Songo kita. Kerajaan Islam yang ada di Jawanya kita, entah itu yang ada di Jawa ya, entah itu yang ada di Sumatera dan sebagainya. Gitu. Dan ini sudah terjadi. Cerita yang sudah terjadi, sejarah namanya. Nggak bisa dibuat-buat. Apakah itu kemudian disebut dengan bid'ah? La haula wala quwwata illa billah. Masih tetaplah percaya tentang bid'ah gitu. Masihkah mengatakan apa yang telah dilakukan oleh keluarga Rasulullah, para sahabat, para aulia, para ulama kemudian itu adalah bid'ah? Bahkan yang lebih parah lagi, mereka nyatakan ini putus dari agamanya Allah, yaitu kafir, syirik. Ini yang lebih parah lagi. Di antara sebab orang katanya ngambil tawasul kepada mereka para wali-wali yang masih hidup atau udah meninggal dunia, ini kafir. Astagfirullah, disebut kafir. Sementara kejadian yang sudah ada, mereka malah ngambil berkah tabut. Saya mau tanya kepada jamaah, mana lebih istimewa tabut atau bekas peninggalan Rasulullah? Peninggalan Rasulullah lebih istimewa. Coba tanya, tidur. Mana lebih istimewa? Mana yang ini atau yang ini yang istimewa? Rasulullah Muhammad. Paham? Gus Dur begitu. Asik dia tidur. Ketika ditanya jawabannya benar. Ya dah kalau begitu jadinya udah Gus Dur, Masya Allah. Berkahnya Gus Dur kalau begini jadi. Allahu Akbar. Bisa begitu ya? Bisa jadi karena keberkahan dari kakek-kakeknya. Iya kan? Kadang kalau kita lihat kadang nih, habaib, kadang-kadang kelihatannya biasa-biasa aja. La ilaha illallah, biasa-biasa. Kita tanya, dia tahu jawabannya. Kita tanya lagi, dia tahu jawabannya. Kita tahu lagi jawabannya. Kadang yang disebut ngaji, enggak juga. Nah, namanya keberkahan. Keberkahan dari bapak moyangnya ada juga di situ. Nyambung. Tahu gak sih artinya berkah kalau begitu jadinya? Jamaah? Paham gak? Berkah itu bisa nyambung kepada anak keturunannya. Makanya kita lihat banyak keturunan habaib, keturunan mereka para wali, keturunan mereka para ulama saleh. Jadi pada dari mana? Berkah namanya. Berkah. Makanya kalau kita punya orang tua yang saleh-saleh semuanya, kemudian hidup kita ini nikmat sekarang karena keberkahan kedua orang tua. Itu namanya kita bilang berkah gitu. Percaya enggak jemaah? Percaya enggak jemaah? Dan ini sudah terjadi, enggak bisa dibohongin. Mau bilang apa? Emang udah berkah namanya. Kita banyak lihat para habaib, para anak keturunan wali, keturunan ulama, Masya Allah. Kadang kita lihat santai mereka, lagi ngaji kadang santai, lagi tidur kadang. Si Gus-Gus ini kalau lagi ngaji tidur mulu. Iya liran yang tampil jadi guru, dia. Dari mana ini? Ini kan dari berkah rupa-rupanya. Al-Imam Alwi bin Syahabuddin, dia seorang habib besar. Al-Imam Alwi, Ainul Tarim. Habib Alwi itu ngaji sama Habib Abdurrahman Al-Masyhur.
sehari-harinya cuma ngambilin kopi doang buat Habib Alwi, buat Habib Abdurrahman Al-Masyhur dan jamaah. Selesai itu beliau nguping di belakang Habib Abdurrahman ngaji sambil nguping. Berarti kan nggak begitu maksimal dengan orang yang ada di depan. Yang di depan kan maksimal, ngeliat guru. Ini Habib Alwi bin Syahab Ainul Tarim bikin kopi, selesai baca di belakang. Berarti kan ada bacaan-bacaan guru yang terlepas ketika itu. Beliau bikin kopi, habis lagi dibikin kopi, khidmah rupa-rupanya. Keberkahan dari khidmatnya beliau kepada sang guru dan kepada jamaah. Sebelum Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur meninggal dunia, beliau menyerahkan tahtanya kepada Habib Alwi. Yang lainnya enggak dikasih. Padahal yang lain alim. Habaib alim, syekh alim. Dikasih kepada Habib Ali bin Syahab. Padahal setiap harinya cuma ngaduk kopi buat gurunya, tapi buat gurunya dan buat jamaah semuanya. Setelah Habib Abdurrahman bilang, nanti sepeninggal saya engkau yang jadi guru yang menempati tempat ini. Jamaah pada kebingungan. Bib, nggak salah. Berkah khidmat. Ini anak dia khidmat juga, dia belajar juga. Ente kan cuma sekedar belajar doang, Masya Allah. Akhirnya betul nggak lama Habib Abdurrahman meninggal dunia, Habib Alwi menempati posisi Habib Abdurrahman. Ini posisi yang sangat agung di Tarim, nama besar. Ketika mulai baca kitab, blung langsung, bluk, baru orang paham. Allahu Akbar, keilmuannya ini. Habib Ali bin Syahab, iya, kita pantas untuk berguru sama beliau. Masya Allah. Apa namanya tuh? Ambil berkah. Berkah. Makanya kan sering dikatakan oleh ulama-ulama kita, orang yang nggak pernah megang sendal gurunya, bagaimana mungkin jadi alim? Orang nggak pernah megang sendal gurunya, bagaimana mau jadi alim? Insya Allah kita lihat Al-Habib Umar, kepada mereka guru-gurunya ada, itu beliau sendiri yang masukin sendal gurunya ke kaki guru-gurunya. Sampai saat ini, kalau misalnya ketemu contohnya dengan Munsib Syekh Abu Bakar bin Sa'anim atau orang-orang sepuh yang ada, tetap adabnya Al-Habib Umar. Padahal kita lihat siapa Al-Habib Umar, Allahu Akbar. Dakwahnya, akhlaknya, keagungannya, ya kan luar biasa. Seantero dunia, ilmunya, akhlaknya, adabnya, itu semuanya ada di dalam kepribadian Al-Habib Umar. Tapi betapa luar biasa beliau menunjukkan berkah kepada orang yang lebih tua, mengambil berkah kepada mereka para habaib, para masyayikh, kepada guru-gurunya. Sama guru-gurunya semuanya tanpa pamrih. Itulah orang yang semakin sukses karena orang yang semakin ngambil keberkahan. Wallahu a'lam. Ya. Ingat, orang yang sukses adalah orang yang banyak ngambil keberkahan, zahir dan batin, sama siapapun. Makanya terkadang kalau kita lihat ada anak kecil, habaib-habaib kita kan melihat anak kecil selalu cium tangan, ya kan? Selalu cium tangan. Bukan karena kan saya lebih istimewa sama dia, enggak. Ngambil berkahnya, ini anak kecil enggak punya dosa, enggak. Ngambil berkahnya, ini anak kecil enggak punya dosa. Tapi begitu, hebat gak? Hebat gak? Dan apakah kemudian disebut bid'ah? Ini ngaji, tapi begitu, hebat gak? Hebat gak? Dan apakah kemudian disebut bid'ah? Ini ngajinya pada. Makanya ketika kita ngaji harus dengan bersanad kepada ulama yang bersanad ilmu. Itu wallahu a'lam. Ya. Tujuannya sakit ya, untuk rumah sakit tujuannya. Oh, sakit. Tujuannya untuk rumah sakit yang baik. Namanya Muhammad Sakir ya. Muhammad Sakir namanya. Rumah sakit. Rumah sakit. Dirawat banyak. Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفتح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ وطيب السيد عمر بن عيسى ضرب السمرقندي وسيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن القاص وشيخ علي بن عبد الله باراس والحبيب عيسى بن محمد الأبشر والحبيب علي بن حسن القاص والحبيب علي بن حسين القاص وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر وشيخ محمد بن أحمد بن مسموس وكيدي محمد شافعي الأدمي بن محمد صالح الرايدي وجميع مشايخ الطيب أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله تبشرهم بالرحمة والمغفرة ويهدينا على لا إله إلا الله ويتوفنا عليها ويهكمنا بها طرائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خلص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kita baca doa juga untuk cucu dari Bapak Amir, bayi Muhammad Syakir juga dalam keadaan sakit. Kita doakan insyaAllah untuk sembuh, panjang umur, sehat walafiat, dan juga untuk kedua orang tuanya. Istrinya Taufik tadi juga sembuh total insyaAllah. Allah berikan kesembuhan zahir dan batin. Allah inna Allah fih ta'ala wa ta'atika wa ta'atina bika. Birahmatika nas'aluka wa sallallahu alaihi wasallam. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pengumuman di setiap hari Minggu Sulhul Majami' kita Bintara, kajian Islam dari zuhur sampai asar. Ya, kajian Islam kita dari zuhur sampai asar. Saya lihat banyak orang-orang yang ngaji tapi statusnya bukan status pengajian. Kalau status pengajian, apalagi sih status Sulhul Majami' ini kita punya. Bahkan dia udah ngaji setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya lihat statusnya boro-boro Sulhul Majami'. Berarti nggak ada rasa dengan Sulhul Majami'. Nggak ada rasa dengan pengajian. Kalau dia punya rasa dengan pengajian, dia mempunyai rasa memiliki. Otomatis di statusnya itu Sulhul Majami'. Kita lihat orang aja. Kita lihat orang di statusnya. Kalau misalnya itu dia lihat statusnya yang lain, berarti kita nggak dianggap. Apalagi kita mengajar udah lama, boro-boro ada di statusnya, pengajian kita nggak ada. Berarti
susah untuk diharap kesetiaannya. Padahal pengajian itu awal kejayaan, ini kejayaan masjid kita adalah setia. Sebagaimana Rasulullah berjuang dengan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar sangat setia. Diawali dari sebuah kesetiaan. Jadi kesetiaannya itu dilihat sekarang gampang. Lihat aja status murid. Lihat aja. Nggak ada pengajiannya, berarti dia nggak setia sama pengajian. Ya, dia nggak setia sama pengajian. Gitu. Kalau begitu, ya kita berada di bulan Rajab, taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda kita nggak setia, berarti nggak setia sama Rasul. Kalau nggak setia sama Rasul, nggak setia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin kita kenal Rasul dan Allah tanpa bimbingan dari mereka, guru-guru kita. Jadi di hari Minggu dari zuhur sampai asar itu kajian Islami di Bintaro, Solo Majami, dan kemudian Maulid tanggal 24 Januari, Sabtu malam Minggu, bukan malah berangkat habis maghrib. Kalau berangkat habis maghrib sampai jam berapa? Apalagi kalau dia macet, gitu. Terkadang meremehkan satu masalah, gampang deket, akhirnya macet. Apalagi malam Minggu, gitu. Berangkat habis maghrib sampai sana udah tinggal Sallallahu alaihi Muhammad, udah selesai akhirnya. Gitu. Berangkat ya ba'dal asar, gitu. Kemudian itu tanggal 24 Sabtu malam Minggu, saya setiap malam Kamis di sini seminggu sekali. Kalau jamaah nggak datang juga ya ini jangan dimatiin. Ini ya lucu aja, cuma lucu aja. Berarti nggak ada kepedulian ya jenazah ya. Semuanya